semuanya, kembali lagi bersama saya Derin di konten Veror. Kali ini kita akan membahas makhluk mitologi dari Bali. Yang pertama ada Barong. Selain Leak, Barong menjadi makhluk mitologi Bali lainnya yang juga cukup populer. Barong ini merupakan simbol kebajikan, sehingga dianggap sebagai pemimpin pasukan kebaikan. Ia juga menjadi sosok pelindung spiritual bagi masyarakat Bali. Mereka meyakini bahwa Barong dapat meningkatkan aura energi positif bagi manusia. Makhluk satu ini kerap digambarkan dalam wujud berbagai hewan seperti singa, harimau, gajah, kerbau, babi hutan, atau anjing. Dalam banyak pertunjukan seni seperti tarian Barong, sosok satu ini kerap tampil melawan Rangda, sang pemimpin pasukan kejahatan. Selain dalam bentuk pertunjukan seni, sosok Barong juga kerap muncul di Hari Raya Gulungan. Masyarakat biasanya membawa Barong untuk ngelawak atau menari berkeliling desa. Yang kedua, ada Rangda. Dalam penggelaran Calonarang, Rangda kerap muncul sebagai musuh utama Barong. Makhluk mitologi Bali satu ini memang merupakan ratu dari para leak, sekaligus pemimpin pasukan kejahatan untuk melawan Barong. Pertarungan keduanya menjadi simbol atau penggambaran antara baik dan buruk di kehidupan manusia. Kata Rangda sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti janda. Kata tersebut juga merupakan sebutan untuk janda dari kasta Brahmana, Ksatria, dan Waisya di masa lampau. Makhluk satu ini konon merupakan seorang janda yang menekuni ilmu hitam. Masyarakat menggambarkannya sebagai sosok berambut panjang kusut dengan taring besar, mata membelalak, serta kuku-kuku, lidah, dan payudara yang juga panjang. Rangda konon kerap menculik dan memangsa anak-anak dan dituduh menjadi penyebab bencana. Yang ketiga ada Antaboga. Antaboga atau Anantaboga merupakan makhluk mitologi Bali, penguasa ular yang berasal kisah perwayangan. Makhluk ini memiliki wujud ular naga dengan mahkota dan berkalung emas. Menurut kepercayaan masyarakat, Antaboga memiliki banyak kekuatan dan salah satunya adalah kemampuan untuk menghidupkan kembali jasad yang sudah mati. Makhluk satu ini konon hidup di Sapta Pralata atau lapisan ketujuh dasar bumi. Ia memiliki istri bernama Dewi Superti yang juga berwujud naga serta dua anak bernama Bambang Naga, Tatmala, dan Dewi Nagini. Dewi Nagini ini disebut-sebut menjadi inspirasi karakter Nagini dalam Fantastic Beasts di J.K. Rowling. Yang keempat ada Bedawang atau Bedawang Nala, merupakan makhluk mitologi Bali berwujud penyu dengan mulut lancip, hidung yang menyerupai hidung babi dan berwarna hitam. Sosok satu ini memiliki gambaran seekor penyu raksasa yang memikul seluruh dunia atau bola dunia di punggungnya. Makhluk mitologi Bali ini konon merupakan jelmaan lain dari sosok Antaboga. Hal ini didukung dengan kehadiran dua ekor naga yang melilit tubuh penyu agar tidak bergerak. Pasalnya, sedikit gerakan saja bisa menimbulkan bencana di muka bumi seperti gempa dan letusan gunung berapi. Masyarakat meyakini bahwa Badawang merupakan jelmaan Dewa Wisnu yang bertugas menyangga gunung Mandaragiri sehingga posisi bumi tetap stabil. Yang kelima ada Naga Basuki. Kehadiran makhluk mitologi Bali, Naga Basuki tidak bisa lepas dari cerita rakyat tentang terbentuknya Selat Bali. Cerita tersebut melibatkan Manik Angkeran yang merupakan putra seorang Brahmana bernama Sidimantra. Sidimantra terkenal dengan kesaktiannya, sementara sang anak meski gagah dan pandai, rupanya memiliki kegemaran berjudi hingga membuatnya terlilit hutang. Untuk membebaskan diri dari hutang, Sidimantra menyuruh Manik Angkeran untuk meminta sedikit harta karun yang dijaga Naga Basuki di kawah Gunung Agung. Sang naga pun mengiyakan permintaan tersebut, namun Manik rupanya mengulangi kebiasaan buruknya sehingga diam-diam ia kembali menemui Naga Basuki untuk memberinya bantuan. Gelap mata dengan harta yang tersimpan di tubuh Naga Basuki, Manik pun memotong ekor sang naga. Dengan kesaktiannya, Basuki berhasil membuat Manik terbakar menjadi abu saat sang naga menjilat jejaknya. Sidimantra pun memohon pada Naga Basuki untuk menghidupkan kembali sang anak dengan syarat ekornya kembali. Dengan kesaktiannya, Sidimantra berhasil memulihkan ekor naga dan sang anak pun hidup kembali. Manik kemudian meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Setelah menghilang, muncullah sumber air di tempat Manik berdiri yang semakin lama semakin besar. Dengan tongkatnya, Sidimantra membuat garis pemisah dengan
sang anak. Tempat itu kemudian menjadi Selat Bali. Yang keenam ada Batara Kala. Masyarakat Bali menggambarkan Batara Kala sebagai sosok raksasa berwajah menyeramkan. Makhluk mitologi ini konon merupakan putra dari Dewa Siwa dan bertugas menjadi dewa waktu. Makhluk mitologi Bali ini juga menjadi simbol hukum karma saat ajal tiba. Apabila sudah habis waktu seseorang di dunia, maka Kala akan datang menjemput dengan wajah menyeramkan itu dan memaksakan orang-orang untuk tunduk pada waktu yang telah ditentukan, dan siapapun tidak bisa melawan hukum tersebut. Dalam beberapa cerita, Batara Kala juga dituding sebagai dalang di balik terjadinya gerhana bulan sebab ia memakan bulan tersebut. Menurut kepercayaan setempat, Batara Kala menguasai dunia bawah tanah bersama dengan Dewi Setusuyara. Mereka juga memelihara naga Basuki. Yang ketujuh ada Memedi. Makhluk mitologi Bali bernama Memedi mungkin akan mengingatkan kamu pada sosok Wewe Gombel. Pasalnya masyarakat meyakini Memedi sebagai makhluk yang menyukai anak-anak. Makhluk satu ini akan mendekati anak-anak, kemudian mengajak mereka bermain, lalu tak lama menyembunyikan mereka agar tidak ditemukan. Makhluk satu ini konon mendiami semak-semak pepohonan atau batu besar. Untuk mendapatkan kembali anak-anak, warga biasa beramai-ramai menabuh alat musik bala genjut hingga Memedi mengembalikan anak-anak tersebut. Rupa dari Memedi ini tidak begitu jelas. Ada yang meyakini dia berupa bayangan hitam besar, makhluk besar hitam, atau serupa Gundurwo. Yang ketujuh ada Calonarang. Dalam legenda Bali, Calonarang adalah seorang tokoh dalam cerita rakyat Jawa dan Bali dari abad ke-12 yang tercatat dalam jurnal di sini. Calonarang adalah seorang janda penguasa ilmu hitam yang sering merusak hasil panen para petani dan menyebabkan datangnya penyakit. Dalam perspektif kesejahteraan, Calonarang atau Rangda dikaitkan dengan Mahendradatta, sang ratu Bali dari Jawa yang juga sekaligus ibunda Raja Airlangga. Yang kedelapan ada Taksaka. Taksaka atau Taksa adalah salah satu naga, putra dari Dewi Kadru dan Kasyapa yang tinggal di Nagaloka bersama saudara-saudaranya yang lain. Dalam legenda Mahabharata, naga Taksaka adalah naga yang membunuh Raja Parikesit. Kisah Taksaka muncul dalam cerita Adi Parwa, di mana Dewi Kadru meminta Resi Kasyapa agar menganugerahinya 1000 orang anak. Bagawan Kasyapa kemudian memberikan 1000 telur yang di dalamnya keluar para naga. Salah satunya adalah Taksaka. Tapi dalam mitologi Bali, Taksaka bukannya naga, melainkan ular yang tinggal di kahyangan. Selanjutnya ada Jatayu. Jatayu merupakan salah satu makhluk mitologi yang diadaptasi dari mitologi India. Dia merupakan putra Aruna dan keponakan dari Garuda. Seperti pamannya, Jatayu memiliki bentuk tubuh burung Garuda. Dia menjadi saksi tinggal dari penculikan Dewi Sinta oleh Rahwana. Ketika peristiwa itu terjadi, Jatayu berusaha untuk menyelamatkan sang dewi dan melawan penculikannya. Akan tetapi pada akhirnya dia gugur dalam pertempuran tersebut. Saat mengembuskan nafas terakhirnya, Jatayu masih mampu memberitahu Rama tentang identitas penculik Dewi Sinta. Yang selanjutnya ada Garuda. Garuda mempunyai bentuk sebagai makhluk terbang yang memiliki kepala burung dan tubuh manusia berukuran raksasa. Garuda merupakan kendaraan yang digunakan oleh Dewa Wisnu dan digambarkan dengan tubuh berwarna keemasan. Selain digunakan sebagai lambang negara oleh Indonesia, Garuda juga digunakan sebagai simbol negara di Thailand. Perbedaannya terletak pada warnanya, di mana Garuda Thailand memiliki warna merah. Bahasa Jepang, Garuda dikenal sebagai sebutan Karura. Konon katanya Karura dibawa ke Jepang untuk tujuan menyebarkan agama. Yang selanjutnya ada Airawata. Seperti halnya Jatayu, Airawata juga merupakan karakter mitologi yang berasal dari India dan mengalami adaptasi dalam cerita-cerita tersebut. Airawata digambarkan sebagai seekor gajah putih yang ditunggangi oleh Dewa Perang Indra yang memegang senjata bajra dan bersama-sama mereka membasmi pasukan kejahatan. Airawata dianggap sebagai pemimpin para gajah. Di negara Thailand, Airawata sebagai Erawan. Akan tetapi terdapat perbedaan lain, yaitu Erawan memiliki 3 kepala dengan lebih dari 2 gading. Yang berikutnya ada Kinara dan Kinari. Kinara merupakan salah satu makhluk mitologi yang dihormati oleh umat Buddha di Bali. Dia memiliki bentuk tubuh setengah manusia dan setengah burung. Salah satu kegiatan yang mereka gemari adalah memainkan alat musik kecapi. Kinara perempuan dikenal sebagai Kinari.
Seperti Kinara, Kinari juga memiliki bentuk tubuh setengah manusia dan setengah burung. Namun, perbedaannya terletak pada penampilannya yang menyerupai tubuh angsa. Kinari memiliki tubuh yang dilapisi oleh bulu-bulu angsa. Mereka memiliki kemampuan dalam menyajikan syair, bermain musik, dan menari. Yang berikutnya ada Wanara. Dalam cerita Ramayana terdapat karakter manusia yang memiliki penampilan serupa kera yang dikenal sebagai Wanara. Pasukan Wanara ini memberikan bantuan kepada Rama dalam menyerang Alengka, sebuah kerajaan yang dikuasai oleh Rahwana. Beberapa Wanara yang terkenal dalam cerita tersebut antara lain adalah Hanuman, Sugriwa, Nila, dan Subali. Baik, itu saja pembahasan kita kali ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar mengetahui informasi video-video kami selanjutnya. Saya Derin, pamit undur diri dan terima kasih.